selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa sesuatu yang banyak sekali kalian akan temukan di Indonesia, tapi saya rasa adanya cuma di Indonesia. Di negara lain saya rasa nggak ada, tapi saya tidak tahu lah. Mungkin di negara lain ada. Karena saya juga bukan keliling dunia kerjaan saya, jadi saya nggak tahu. Kalau nanti ada, kalian boleh komen di bawah pemirsa. Apa sih Kak Sri? Nah, sebelum saya cerita pemirsa, tadi tuh saya tuh agak emosi sedikit pas kita pulang dari kebun pemirsa. Jadi jalan itu tuh muat untuk kendaraan macam dua kereta, dua mobil pribadi kan. Jadi di tengah jalan itu ada lori yang memuat, menaikkan kayu bala, balok kalau kita bilang, menaikkan kayu bala ke atas lori pemirsa. Jadi mereka buat proses itu, naikkan kayu bala itu ke lori di tengah jalan. Di tepi, tapi dia udah makan separuh jalan lebih pemirsa, karena lorinya itu besar. Udah datanglah seorang ini mengendarai motornya itu ada bakulnya, kayak bakul yang kayak motor yang selalu kita bawa ke ladang, kan ada dua bakul kanan kiri itu pemirsa. Jadi orang ini tuh sembang di sebelah lori tadi, di samping lori tadi, ngam-ngam di sini lori, di sinilah dia sembang pemirsa. Berceritalah dia di situ. Kita udah mau lewat, karena dia tuh nggak mau menepi walaupun udah ada kita mau lewat, dan adik saya itu posisinya juga bawa bakul gitu. Dia nggak mau nepi tahu. Terus dia geser sikit-sikit, lepas itu dia tengok ke tepi, mungkin dia pikir oke lah, cukup lah motor kamu lewat gitu kan. And then dia teruskan lagi bersembang. Nggak bisa Pak, ditolak dulu motor itu ke tepi, and then turun dari motor, sembanglah kamu di tepi, boleh kan? Tapi enggak juga. Dan dia rasa udah cukup jalan itu, dia sembang lagi pemirsa. Saya ini kan bawa jalan di Jalan Rosa, bawa motor tuh nggak seberapa pandai. Saya sampai tanya, cukup kah? Saya cakap, dia tak layan, dia sembang juga terus. Nggak ada kesadarannya di sini. Dan hal seperti ini itu di Indonesia kalian akan temukan banyak sekali pemirsa. Apa? Orang yang berkendaraan itu nggak pakai otak. Betul, kalian akan jumpa orang-orang seperti ini tuh banyak sekali. Yang pertama dulu, mereka ini tuh paling suka, udah tahu jalan kecil, mereka akan tetap parkingkan kereta mereka di tepi jalan. Mereka akan makan separuh jalan. Udah, gara-gara kereta dia yang dia parkirkan di tepi jalan akan terjadi kemacetan. Tapi dia tak peduli. Dia akan parkingkan kereta dia tepi jalan, and then dia akan makan kayak makan, sembang kak sembang. Yang paling teruknya adalah dia jumpa dengan seseorang gitu kan. Jadi dia akan berhentikan keretanya, and then dia akan bersembang gitu di tepi jalan gitu pemirsa. Coba kalau tadi ada ya kan polisi yang boleh tilang di zamannya sembarangan parkir, sembarangan berhenti, kan udah kena kan. Tapi hal-hal seperti itu tuh di sini tuh nggak ada gitu pemirsa. Paling nggak suka saya tengok orang pengendara seperti itu di sini. Lagi satu pemirsa ya, kalau udah cerita di jalan, ditepikan keretanya itu sempit, jam ke apa ke, dia orang takkan kisah. Lagi satu, udah tahu depan itu traffic, ya kan, lampu merah, udah lampu merah, ya otomatis semua orang berhenti lah ya kan. Yang belakang, tang tung on. Apa yang dia on? Udah tahu depan lampu merah, 100 kali dia on pun, pastilah nggak jalan ya kan. Tapi gitu juga pemirsa. Dan satu lagi yang kalian tahu pemirsa, di sini khususnya di kampung saya lah, untuk mengatur kelancaran lalu lintas bukan polisi yang mengaturnya pemirsa, tapi masyarakat setempat. Kalian tahu ada satu jalan itu menuju ke Medan sebelum Pinang Baris, pokoknya gitulah. Ada simpang 4 tahu. Dari sini ada kendaraan, dari sini, kemudian dari sini ada kendaraan, dan nggak ada diletak lampu traffic gitu, nggak ada lampu lalu lintas di situ pemirsa. Di sana itu tuh macet total, macet full. Apalagi kayak kemarin kita pagi-pagi kan mau antar suami saya kan, macet sekali, dan orang akan di situ kalian akan mendengar klakson itu saling sahut menyahut, king kong king kong king kong king kong gitu pemirsa. Siapa yang mengatur lalu lintasnya Kak Sri? Masyarakat awam. Dia pakai baju dia yang oranye tuh parkir katanya situ, dialah yang mengatur kelancaran lalu lintas pemirsa. Makanya amburadul, area situ tuh amburadul. Saya pun nggak tahu kenapa area itu tuh padat sekali. Keluar masuk kendaraan dari simpang kanan kiri, and then pergi dengan mari juga banyak kendaraan. Tapi nggak tahu saya kenapa nggak diletak lampu traffic.
Dan mungkin hanya di Indonesia yang kalian akan jumpa ketika kalian memasuki satu bangunan. Misalnya tuh kalian mau makan ya kan, kalian mau parkir. Oke, kiri, kiri, kanan sedikit, kiri, kiri, kanan sedikit. Gitu. Ya kan? Terus bila kita berhenti tak ada orang, kita berhenti, kita udah naik kereta, tiba-tiba orang lari dari sana. Oke, mari, kiri, kiri. Sebenarnya nggak ada kendaraan apa-apa pun. Kiri, 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 kiri. Lepas itu dia akan tunggu depan. Kita udah pergi sana, dia akan jalan sedikit depan. Kita kena bagi duit. Kalau untuk mobil 3.000, kalau untuk motor 2.000. Terus yang saya bilang misalnya nih, ada jalan seperti ini. Terus ada simpang gini kan. Kita dari sini mau pergi sini kan. Ini simpang mesti ada satu orang. Mesti ada satu orang. Kalau dia udah nampak mobil kita udah pakai signal, dia akan kiri, 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 kiri. Lepas itu kita bagilah 2.000 kah, 1.000 kah. Saya rasa hal-hal seperti ini tuh hanya akan kalian jumpai di Indonesia saja. Saya nggak tahu lah apakah di negara lain itu ada atau hanya di Indonesia. Saya rasa kang parkir ini tuh di Indonesia saja ada, ya kan? Saya juga pernah dulu komplain bukan sebab apa, sebabnya dah terlalu kerap dimintai duit parkir pemirsa. Kalau kita berhenti satu tempat parkir, berhenti satu tempat parkir. And then bila kita tak nak bayar parkir, kita berhenti sini motor, and then kita akan jalan saja sana sini jalan. Karena kalau setiap kali kita berhenti maka akan bayar parkir juga. Gitu pemirsa. Dan satu lagi, kita parkirkan kendaraan kita, segala kehilangan atau kerusakan tidak ditanggung. Jadi fungsi mereka itu apa saya pun tidak tahu pemirsa. Jadi itulah intinya dua. Kalau masalah tukang parkir ini saya nggak terlalu ini sih, sama manusia-manusia yang saya bilang tadi pemirsa. Udah tahu jalan sempit, bersembang di tepi jalan. Udah tahu kita mau lewat, dia tak menepi. Manusianya pun seperti itu di sini pemirsa, manusianya. Jalan di tengah jalan. Udah tahu kereta kan, dia tetap jalan di situ juga sampai kita ping baru tepi. Istilahnya kita yang harus selalu mengalah gitu pemirsa, stres. Yang lucu lagi mak-mak, mak-mak bawa motor, pakai signal kiri, tapi pergi kanan, berhenti dulu sebelah kanan, tengok sana, tengok sini, tengok sana, baru pergi kiri. Kan bisa kamu udah hidupkan signal kamu, misalnya tuh lampu kecemasan udah kamu buat tuh sebelah kiri. Ya udah kamu tengok ke belakang, pelan-pelan lah kamu pergi kiri kan. Udah ada lampu signal. Ini kamu udah buat lampu signal kiri. Orang ingat kamu akan belok ke kiri, tapi kamu pergi ke kanan. Baru kamu tengok kendaraan, baru kamu mutar lagi ke kiri. Orang pun sudah confused. Betul. Itu tuh banyak sekali pemirsa. Pernah tuh kita kesenggol mak-mak yang seperti itu, dimaki-makinya kami. Nggak ada matamu, udah ada lampu pun nggak ada matamu katanya. Ya kayak gitu tadi. Bagaimana menurut kalian pemirsa? Kalau saya sih, kalau kemarin waktu di Malaysia tuh yang paling jarang saya dengar adalah klakson. Kemudian di sana itu nggak ada kang parkir, Kamu kalau kemana-mana kamu ya udah ada line untuk parkir, ya udah kamu parkir aja di situ gitu. Yang di Malaysia tuh yang pernah saya nampak kebebalannya adalah area itu udah dibuat area untuk parkir kereta, mobil. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang otaknya tinggal, parkirnya situ motornya. Ada, padahal udah disediakan parkir motor, tapi motornya dia parkir situ di area parking kereta. Ada juga. Saya rasa manusia-manusia seperti ini di mana aja ada ya pemirsa. Cuman mungkin kebiasaan orang di sini memang suka sekali itu bersembang di tepi jalan, di atas kendaraan, sampai kita yang mau lewat ini pun kena pelan-pelan karena tak ada jalan lagi. So, cerita Kak Sri sore ini tuh rileks saja pemirsa. Ini tuh karena tadi saya pulang kebun, nengok orang yang begitu di tepi jalan itu, saya pikir yang ini bapak muda beli jalan apa bagaimana ya kan. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.